Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Bukalah murah indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku datanglah. Di tempat Engkau berada, surga pun di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kebaktian minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sunda Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra, penebus manusia, di dalam nama Roh Kudus Sang Penghibur. penolong orang percaya, Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, khususnya seluruh jemaat GKI Menteng. Minggu keempat di bulan Januari adalah minggu yang istimewa bagi gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Biasanya tiap minggu keempat di bulan Januari, gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayan kebaktian. Namun, di minggu keempat bulan Januari tahun ini, kita nggak melakukan pertukaran pelayan kebaktian karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Meskipun demikian, sebagai wujud kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, tetap diselenggarakan satu ibadah minggu yang khusus, dengan tema yang khusus, dengan tata ibadah yang khusus yang dipakai bersama-sama. Ibadah minggu ini merupakan ibadah dalam rangka kebersamaan gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Dalam khotbah hari ini, kita akan belajar bersama dari Injil Yohanes, satu topik yang sedang aktual diperbincangkan oleh umat maupun para teolog, yaitu mengenai persembahan, mengenai ibadah. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk mengubah cara beribadah yang selama ini kita jalani. Ada banyak pertanyaan seputar peribadahan yang muncul. Maka hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman kita beribadah pada masa pandemi dengan mengkaitkannya terhadap perkataan Tuhan Yesus agar orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Dia. Mari kita mengagungkan Dia, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang abad. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Saudara sekalian, Tuhan kembali mengundang kita untuk menyambut kasih pengampunannya. Mari dengan jujur dan rendah hati, kita mau datang mengaku dosa dan kesalahan kita. Baik lewat tutur kata dan perilaku hidup kita yang tidak berkenan di hati Allah. Termasuk jika ada sikap kita dalam beribadah yang tidak menyenangkan dan tidak memuliakan Allah. Kita berdoa secara pribadi, mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami sering berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah juga kami jika ada sikap penyembahan atau ibadah kami yang tidak tulus dan tidak memuliakan hati Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengenakan dan membuktikan pertobatan hidup kami dengan hidup menjadi penyembah-penyembah yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam anugerah Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13, ayat 38 dan 39 yang mengatakan demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku.
Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara, mari bersama-sama kita menyatukan hati, berdoa, meminta pertolongan Tuhan dikala kita akan membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersehati berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan ada dan hadir di sini bersama dengan kami saat kami beribadah kepadamu, sekalipun kami masih beribadah bersama keluarga dari rumah masing-masing. Ya Tuhan, bawalah kami berjumpa, merasakan, dan kembali mengalami cinta kasih-Mu dikala kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tenangkanlah dan teduhkanlah hati kami dalam damai sejahtera-Mu. Arahkanlah pikiran kami dan bimbinglah langkah hidup kami dalam terang cahaya firman-Mu. Pakailah juga hamba-Mu dalam segala kelemahan, kehinaan, dan keterbatasannya, agar dalam anugerah dan kuasa pertolongan Tuhan, hamba-Mu dilayakkan, dimampukan untuk menjelaskan firman-Mu dengan baik. Bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap menerima taburan benih firman-Mu. Dalam kasih dan anugerah Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Injil hari ini akan dibacakan dari Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Yohanes pasal 4, ayat 19 sampai 24. Injil Yohanes pasal 4, ayat 19 sampai 24. Beginilah berita Injil. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kita tentu ingat peribahasa yang mengatakan jauh di mata, dekat di hati. Peribahasa ini berarti bahwa sekalipun kita tidak tinggal berdekatan, tetapi jiwa dan hati kita tetap merasa dekat dengan seseorang yang kita kenal, yang kita kasihi atau kita rindukan. Tetapi kalau kita berpikir lebih luas, ternyata dekat di mata belum tentu juga dekat di hati.
orang yang tinggal berdekatan tidak menjamin bahwa mereka itu dekat seorang dengan yang lain. Maka hal ini berarti yang mendekatkan bukan jarak, tetapi kedekatan relasi, hubungan yang terjalin antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, relasi itu terbangun, terjalin bukan karena mereka semata-mata sering bertemu. Tapi dalam pertemuan itu mereka sering ngobrol, mereka berbagi cerita, mereka berbagi pergumulan. Terjadilah sebuah ikatan relasi, kedekatan yang hangat di antara mereka. Maka sama dengan suami istri. Meskipun tinggal dalam satu atap, kedekatan relasi mereka terjalin karena mereka sering ngobrol apa adanya tiap hari. Jujur, belak-belakan, saling terbuka seorang dengan yang lain, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan ketika mereka bertengkar pun, bertengkar itu membuat mereka semakin dekat dan akrab. Karena sehabis mereka bertengkar, mereka dengan hati yang terbuka, dengan jujur membicarakan apa yang menyebabkan mereka bertengkar. Bukan mencari siapa yang salah, tapi mereka berbicara dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran. Mereka ngobrol belak-belakan apa adanya. Dan mereka merasa nyaman seorang dengan yang lain karena relasi yang terjalin itu. Nah saudara, relasi inilah yang mendekatkan dan membuat kita ingin selalu berjumpa. Dikala kita berjauhan, bahkan ketika orang yang kita kasihi pun telah tiada di dunia ini, kehadirannya tetap terasa dekat. Makanya ketika ada orang Kristen kehilangan anggota keluarganya mendadak, dia serasa gak percaya, serasa mimpi. Kayaknya kok dia masih ada di sini, dekat di hati, dekat dengan kita. Karena relasi kedekatan terbangun itu begitu akrab. Nah saudara, kita pun bisa merasakan kehadiran Allah. Bukan semata-mata karena ritual keagamaan yang kita lakukan. Bukan semata-mata dari cara kita beribadah, pelayanan yang kita kerjakan. Tapi kita bisa merasakan kehadiran Allah karena relasi, hubungan kita yang dekat, yang hangat dengan Tuhan. Bahasa gampangnya adalah karena kita hidup bergaul dengan Tuhan. Nah relasi inilah yang membuat kita kangen, selalu rindu ingin beribadah kepada Tuhan, mau secara online maupun secara onsite. Karena kita rindu berjumpa dengan Tuhan, semakin ingin mengenalnya, dipuaskan dalam kasih kebaikannya yang sempurna. Jadi saudara, kita datang beribadah untuk mencari Tuhan, bukan mencari berkat-Nya. Jangan dibalik. Dikala kita datang beribadah mencari Tuhan, maka kita akan menemukan berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Tetapi kalau kita hanya datang mencari berkat-Nya saja, berarti kita beribadah kalau kita hanya butuh berkat-Nya. Kalau kita nggak butuh berkat-Nya, kita nggak akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kita beribadah bukan untuk dan demi kepentingan saya. Bukan demi kepentingan kita. Tapi kita beribadah demi kepentingan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Segala hal yang kita lakukan dalam ibadah kita, yang dimuliakan adalah Allah. Yang melihat adalah Allah. Dia melihat hati kita dikala beribadah, motivasi kita. Dia melihat kita tulus melayani atau enggak. Allah lah yang melihat segala hal yang kita lakukan. Maka beribadah bukan tentang diri saya dan diri saudara. Bukan tentang lagu yang saya sukai. Bukan tentang pengkhotbah yang saya senangi. Beribadah adalah tentang Allah. Beribadah bukan tentang apa yang saya lakukan untuk Allah. Tapi apa yang Allah kehendaki, saya lakukan dan perjuangkan
dikala saya beribadah dan dalam kehidupan saya sehari-hari. Maka kita beribadah itu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita meresponinya dengan datang mempercayakan hidup kita, taat dan setia melakukan kehendaknya. Saudaraku, pesan inilah yang juga ditegaskan oleh Yesus dalam percakapannya bersama dengan seorang perempuan Samaria yang dicatat dalam Injil Yohanes. Salah satu topik pembicaraan yang cukup panjang di antara Yesus dan perempuan itu adalah tentang tempat beribadah. Pada waktu itu memang orang-orang Yahudi beribadah di Yerusalem, sedangkan orang-orang Samaria beribadah kepada Allah di Gunung Gerizim. Tetapi Yesus kemudian mengatakan kepada perempuan itu bahwa akan tiba saatnya, bahkan sudah tiba saatnya, bahwa perempuan Samaria itu akan menyembah Allah bukan di Yerusalem dan bukan juga di atas gunung. Bahkan lebih lanjut Tuhan mengatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ada hal yang menarik saudara. Kata menyembah yang dipakai adalah proskuneo, yang arti harafiahnya seperti seekor anjing yang menjilat tangan majikannya. Nah, anjing itu gak sembarang menjilat tangan orang. Dia meresponi, dia menunjukkan ekspresi kesetiaannya atau ekspresi manjanya kepada orang yang punya relasi hubungan yang dekat dengan dia. Artinya apa saudara? Kita menyembah Tuhan karena adanya relasi hubungan saya dengan Tuhan. Di mana Allah lah yang pertama-tama berinisiatif mau berelasi dengan saya. Kita menyembah Tuhan, kita mengekspresikan, menyatakan ekspresi kasih kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, sukacita kita, ungkapan syukur kita, dan kita membuktikan bahwa saya dengan Allah punya hubungan yang dekat. Maka menyembah berarti kita bukan cuma datang menghormati dan memuliakan Tuhan. Menyembah berarti kita tahu siapa yang kita sembah. Dialah Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Allah yang bukan sekedar juru berkat. Dia bukan problem solver. Dia adalah juru selamat Tuhan kita. Yang bukan hanya membawa saya dan saudara menang atas dosa, diberikan hidup yang kekal. Tetapi Allah yang kita kenal ada juru selamat, yang memberikan kita hidup yang baru, memberikan kita kekuatan, pertolongan, dan Dia hadir menyertai kita dalam menghadapi semua perkara di dunia ini. Dia juru selamat yang gak akan membiarkan segala penderitaan, segala persoalan, pergumulan, masa sekelam apapun membuat kita kehilangan pengharapan, membuat kita putus asa. Allah tidak akan membiarkan hal itu. Banyak orang bertanya, Pak, boleh gak ibadah online sambil bekerja? Jadi ikut ibadah online, buka channel YouTube di televisi. Tapi dia melihat sambil kerja di laptop pekerjaannya yang belum selesai. Boleh nggak ikut ibadah online sambil tidur-tiduran? Sambil makan dan ngopi, Pak? Bukan boleh atau nggak boleh. Tetapi fokus kita bisa teralihkan bukan lagi kepada Tuhan. Tapi kepada hal tertentu yang sedang kita kerjakan.
Padahal ibadah itu ngomong bukan tentang apa yang saya kerjakan, tapi kita mengarahkan, mempersiapkan, memfokuskan seluruh hidup kita kepada Allah. Jadi baik ibadah secara onsite maupun online, kita semua tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita bisa merayakan cinta Tuhan. Dan tetap kita bisa menemukan berkat Tuhan kalau kita membangun dan memelihara relasi kita dengan Tuhan. Dan kalau kita berjuang hidup menjadi berkat. Kalau kita datang merajakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengutamakan, menempatkan Tuhan di tempat yang utama dan terutama dalam hidup kita. Kalau kita datang memberikan total hati, pikiran, dan hidup kita kepada Allah. Kalau kita datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Maka ciri orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran ada yang pertama. Dia adalah orang yang selalu merindukan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah saudara, Allah yang kita sembah, kepada Dia kita beribadah bukanlah Allah yang jauh. Tetapi Allah Immanuel, Allah yang ada, yang hadir, yang tinggal beserta dengan kita. Jika sebelum pandemi kita malas beribadah, maka percayalah, ibadah online pun tetap sama. Kalau sebelum pandemi kita ibadah nggak fokus, sibuk lihat jam, kapan ibadahnya selesai, memikirkan mau makan apa seusai ibadah, memikirkan pekerjaannya di hari Senin besok, maka sama saja. Ketika kita ibadah online pun juga sama. Sebelum pandemi, kalau kita selalu mempersiapkan hati, fokus sama Tuhan, ikut ibadah dari awal sampai akhir, membuka hati, menyambut berkat Tuhan, maka sama. Sekalipun saya ibadah online di rumah, tetap saya membuka hati, ikut ibadah dari awal sampai akhir, mempersiapkan diri, menyambut berkat Tuhan. Karena saya rindu berjumpa dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehabis ibadah, pernah seorang ibu menjumpai saya. Dan dia cerita, Pak Pendeta, saya kok aneh. Apanya yang aneh, Bu? Tadi waktu ibadah, biasanya orang tersentuh, dapat berkat lewat khotbah. Saya enggak, Pak. Saya waktu ibadah menangis ketika orang-orang dengan semangat, dengan gembira, bertepuk tangan, menyanyi, janji yang manis, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Saya tanya sama ibu itu, gak aneh kok Bu, tapi apa yang ibu rasakan sampai membuat ibu menangis? Dia bilang, saya merasakan ketika menyanyikan lagu itu, Tuhan itu dekat sekali dengan saya. Dan janji yang dia ucapkan supaya saya gak khawatir, tetap kuat, sungguh berbicara kepada saya. Sebelum saya ibadah, seperti biasa saya berdoa, Tuhan, tolong berbicara kepada saya, kuatkan saya, berkati ibadah saya. Karena saya lagi khawatir dengan kesehatan suami saya, khawatir tentang anak saya di luar kota yang sedang berkuliah. Banyak hal yang saya khawatirkan dan membuat saya nggak tenang. Dan saya menemukan berkat Tuhan ketika saya ibadah pada hari ini, Pak Pendeta. Kita beribadah bukan karena kewajiban. Tiap hari Minggu harus ibadah. Kalau enggak ibadah dihukum sama Tuhan. Sekarang kita absen supaya enggak dihukum. Kita beribadah karena memang saya rindu berjumpa dengan Allah. Maka saya akan meluangkan waktu untuk ibadah mau online maupun onsite. Saya akan mempersiapkan diri, mengarahkan hati. Betul-betul saya memberikan hidup saya beribadah untuk Tuhan. Sama seperti saudara.
Kalau sudah rindu nonton sinetron Ikatan Cinta yang lagi ngetren ibu-ibu zaman now, maka sesibuk apapun dia akan tinggalkan semuanya dan dia akan nonton sinetron itu. Ibaratnya juga anak-anak muda yang suka drakor. Secapek apapun dia pulang kerja, sengantuk apapun dia, kalau memang udah kepingin segera mengakhiri episode sinetron atau drakor itu, dia pasti akan menontonnya. Kalau kita rindu berjumpa dengan Tuhan pun, kita akan selalu rindu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memberikan hidup kita menjadi berkat. Ciri kedua, orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dia adalah orang yang selalu mengubah dan memperbaharui hidupnya. Ketika dia rindu berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Allah, maka dia pun rindu hidupnya diubah, diperbaharui oleh Allah. Saudara, menyembah itu bicara soal relasi. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan cuma berelasi dengan kita, tapi Dia adalah Allah yang sungguh mengasihi kita, yang sayang sama kita. Karena kita tahu Dia sayang sama kita, ketika kita beribadah kepadanya, kita merasakan cintanya. Dan cinta itu membuat kita semakin bertambah dalam mencintainya, dan juga ingin mencintai orang lain dalam cintanya. Kita tahu Dia adalah Allah yang selalu mengampuni kita. Dan kita merasakan pengampunannya setiap kali kita berbuat salah dan berbuat dosa. Dan pengampunan itu mengubah, memperbarui hidup kita. Untuk juga belajar mengampuni, memaafkan orang lain. Dalam relasi yang kita alami bersama Tuhan ketika ibadah, Allah mencurahkan berkat kebaikannya. Dan kita sungguh bukan cuma mengatakan God is so good, Allah begitu baik. Tapi kita rindu membagikan kebaikannya kepada setiap orang yang berjumpa dengan kita. Maka ibadah itu bengkel rohani. Banyak orang bilang, wah saya nggak layak Pak datang ke gereja. Saya nggak layak ibadah nih Pak, banyak dosa saya. Justru semua orang tidak layak. Karena kita nggak layak, maka beribadahlah kepada Allah. Karena ibadah itu merupakan bengkel rohani yang menyingkapkan selubung-selubung yang kita sembunyikan. Bengkel rohani yang bukan cuma memperbaiki apa yang salah, tapi juga memperbaharui hidup saya, hidup saudara yang sudah baik semakin baik, meningkatkan level hidup kita, teladan hidup kita, mengupgrade teladan rohani hidup kita. Bengkel itulah yang kita alami, jalani dikala kita datang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Segala hal yang merusak, yang merenggangkan, yang mengganggu relasi kita dengan Tuhan disingkapkan. Dan kita dimampukan menyingkirkannya dan dimampukan untuk kembali menikmati relasi yang akrab dengan Tuhan. Saudara datang ke gereja, datang ibadah, khawatir tentang sesuatu. Misalnya. Saudara beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, pulang ibadah, selesai ibadah, tetap masalahnya tapi aku gak khawatir sekarang. Karena aku memperoleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Engkau datang beribadah, engkau lagi berduka, lagi bersedih hati. Karena sesuatu yang engkau alami. Engkau selesai ibadah, tetap saja kenyataan gak berubah. Tapi engkau mendapatkan penghiburan. Engkau datang ibadah, lagi jengkel, kesel sama seseorang. Ketika engkau beribadah kepada Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran, Allah mengubah, memperbarui hidupmu. Orang itu tetap melukai hati saudara. Tapi saudara selesai ibadah, diberikan kemampuan, mulai ada rasa bahwa saya akan memaafkan, melupakan perbuatan jahatnya kepada saya. Saya jadi ingat seorang omah tua
yang memang gak bisa lagi berjalan karena dia jatuh. Sebelum pandemi, dia beribadah hanya lewat radio. Atau dia menyuruh cucunya atau anaknya untuk copy file rekaman audio di gereja. Tapi nggak bisa tiap saat karena anak-anaknya sudah berumah tangga dan tinggal di rumah yang berbeda, bahkan ada juga di luar kota. Nah, ada hal yang menarik saudara, ketika pandemi terjadi dan suatu hari saya telepon Oma itu dan bertanya, Oma, apa rasa pengalaman Oma ibadah secara online? Dia bilang, sama saja Pak, memang lebih baik ikut ibadah online. Karena Oma sekarang bisa lihat, siapa yang wajah yang khotbah, yang nyanyi wajahnya seperti apa, situasi gereja. Oma senang, lebih baik daripada cuma dengar suara. Tapi Oma bilang sama saja, Oma tetap diberkati. Oma tetap merasa Tuhan sayang sama Oma. Saya bilang, apa rahasianya Oma? Kok tetap bisa sama saja? Oma itu bilang begini, Oma datang buka hati untuk menyambut berkat Tuhan. Ya enggak selalu Oma dapat berkat dari khotbah. Kadang ada yang khotbah mubeng-mubeng, putar-putar, Oma enggak mudeng khotbahnya apa. Tapi Oma dapat berkat dari puji-pujian. Bahkan pernah Oma itu menangis ketika berdoa, doa Bapa kami. Ketika itu Oma lagi sedih dan kecewa karena apa yang Oma doakan Tuhan gak berikan sesuai apa yang Oma mau. Ketika Oma menyanyi doa Bapa kami dalam ibadah itu, Oma menangis. Oma tahu apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik. Oma ini mempunyai the heart of worship. Maka saudara, milikilah the heart of worship. Hati yang selalu rindu berjumpa dengan Allah. Hati yang selalu rindu mengalami perubahan dan pembaruan oleh Allah. Hati yang selalu rindu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hati yang selalu rindu beribadah kepada Allah dalam seluruh hidupnya. Segala hal yang dia lakukan, dimanapun dia berada, itulah orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ketika dia beribadah, dia mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan. Selesai ibadah, dia tunjukkan ibadah yang sejati dalam hidupnya sehari-hari. Dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dia lakukan. Itulah orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukankah perempuan Samaria yang mengalami kekosongan dalam hidupnya, yang bersuami lebih dari seorang, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia kemudian diubah, datang menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Hidupnya diubah dan dia menceritakan tentang Allah yang dia sembah kepada orang yang dia jumpai, saudara. Karena dia datang menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Maka tagline khotbah saya hari ini, beribadah bukan soal cara, tapi soal hati dan sikap hidup kita yang setia dan taat melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berjuang menjadi penyembah-penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembah yang Allah kehendaki. Dan biarlah Allah menjumpainya dalam diri saya dan diri saudara sekalian. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bersama gereja-gereja ekumenis di segala tempat dan di segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, kita akan menyatukan hati untuk berdoa syafaat. Kita akan berdoa supaya kita semua menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita juga berdoa agar rantai penyebaran virus COVID-19 dapat segera berakhir. Juga berdoa buat duka negara kita yang dilanda berbagai macam bencana. Mari kita bersehati berdoa syafaat. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi penyembah-penyembah Allah yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Di dalam setiap hal yang kami kerjakan, dalam kami beribadah kepadamu, juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami menjadi penyembah-penyembah yang palsu, di mana Engkau enggak berkenan dengan cara dan sikap kami beribadah, karena kami beribadah bukan dalam roh dan kebenaran, tapi dalam kesombongan, kemunafikan, dan ketidaktulusan hati kami. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk perjuangan kami semua memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Biarlah kami memulai bukan cuma dari diri kami, tapi dari keluarga kami dan gereja kami untuk menjaga sesama dengan menjaga diri kami, kesehatan kami, dan melakukan protokol kesehatan. Tuhan berkati buat vaksinasi yang masih berlangsung, biarlah memberikan pengharapan yang baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau tetap memberkati dan menolong kami. Tuhan, bangsa kami berduka di awal tahun 2021 ini karena berbagai bencana, musibah yang menimpa bangsa kami. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182, longsor di Sumedang, gempa yang terjadi di Majene, Mamuju, Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, meletusnya Gunung Semeru, dan berbagai bencana-bencana yang lain. Tuhan, biarlah Engkau memberikan ketabahan, kesabaran, rangkullah keluarga korban dari bencana, sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk tetap bertahan dan berjuang dalam hidup ini. Tuhan juga berkati para pengungsi, supaya mereka pun tetap diberikan kesehatan, dan biar segala pertolongan, segala tanda kasih yang kami ucapkan dalam doa dan pemberian kami tersalurkan buat mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pertumbuhan jemaat-Mu GKI Menteng. Biarlah mereka tetap bertumbuh dalam iman, meningkatkan level hidup mereka, teladan hidup mereka, sekalipun mereka masih beribadah secara online. Tetap mereka bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Berkatilah seluruh pergumulan keluarga masing-masing. Berikanlah kesehatan dan juga berkat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka berumah tangga, bekerja, dan juga berkarya. Sempurnakanlah doa syafaat kami dengan doa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami murid-murid-Mu dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat Tuhan, kekhawatiran adalah salah satu penghalang bagi manusia untuk dapat bersyukur. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 berkata demikian, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dalam masa pandemi ini mungkin banyak kekhawatiran yang muncul dalam hidup kita. Tetapi kiranya berbagai kekhawatiran itu tidak menghalangi kita untuk melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur ya Tuhan atas perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami boleh bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat penghasilan, dan banyak berkat lagi yang kami terima daripada-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan, terimalah persembahan ini yang kami persembahkan dengan sukacita. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saudaraku, arahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambut dan terimalah berkat dari Tuhan, agar engkau selalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dalam ibadah juga dalam kehidupanmu sehari-hari. Kiranya anugerah, cinta kasih, cahaya kemuliaan, dan kuasa pertolongan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu menjagamu dan menyertaimu di setiap langkah kehidupanmu, agar engkau juga dimampukan menjadi penyembah-penyembah Allah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, baik dalam segala pergumulan perkara hidupmu, dan juga melalui sikap dan perbuatan hidupmu sehari-hari, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ku berbahagia